Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Haleluya. Shalom jemaat GBI PRJ. Kurang semangat shalom. Shalom. Haleluya. Kita orang-orang yang bersuka cita karena bisa berkumpul kembali di dalam rumah Tuhan. Amin. Amin. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya mau sharing sedikit Bapak Ibu Saudara tentang bagaimana
kebaikan Tuhan dan kebesaran Tuhan dalam kehidupan saya. Karena tadinya saya berpikir bahwa hari ini saya tidak bisa melayani. Karena 3 hari yang lalu, tepatnya di hari Kamis, ada sebuah insiden Bapak Ibu Saudara. Anak saya yang baru berusia 1 tahun 2 bulan. Dia terjatuh di kamar mandi, dia terpeleset. Dan menyebabkan gigi anak saya itu terbentur cukup keras. Sampai akhirnya 3 giginya itu masuk ke dalam gusinya. Dan 1 giginya patah. Akibat insiden itu darah keluar begitu deras Bapak Ibu Saudara. Gak berhenti-berhenti sampai akhirnya saya bawa dia ke dokter pun sepanjang jalan itu darah tetap keluar. Saya panik, saya bingung, saya gak tahu, saya takut anak saya kenapa-napa. Pada saat malam saya gak bisa tidur Bapak Ibu Saudara. Saya jagain dia, saya takut dia kesakitan. Dan akibatnya saya jadi kelelahan, saya stres. Tiba-tiba suara saya hilang Bapak Ibu. Saya pikir aduh saya gak bisa nyanyi. Saya gak bisa melayani Tuhan hari Minggu nanti. Tapi puji Tuhan, Tuhan luar biasa. Hari Sabtu pagi saya gak tahu gimana caranya. Suara saya tiba-tiba balik Bapak Ibu Saudara. Dan kalau hari ini saya bisa ada di sini itu semua karena kebesaran Tuhan. Karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Dan bukankah Tuhan yang besar itu juga ada di dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Dia yang memampukan kita untuk berjalan melewati setiap permasalahan dan tantangan kehidupan kita. Dia selalu ada di pihak kita Bapak Ibu Saudara. Dia sumber kekuatan, raja di atas segala raja. Mari berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita yang hebat. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini kami berkumpul kembali di rumah-Mu. Karena kami mau nyatakan betapa besar dan dahsyatnya Engkau Allah kami. Engkau sumber kekuatan dan pengharapan dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab itu kami berdiri tegak Tuhan Yesus. Kami tidak takut menghadapi tantangan. Sebab Engkau Allah ada di pihak kami. Kami mau berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Segala pujian, penyembahan, sorak-sorai hanya bagi Raja di atas segala Raja. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Engkau sungguh luar biasa Tuhan Yesus. Engkau dahsyat Tuhan. Generations falling down in worship to sing a song of ages to the Lamb. And all gone before us, all will believe. We sing a song of ages to the Lamb. 'Cause your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all, and the angels cry, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven, if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. Oh, sing the song forever and amen, and the angels cry, holy, all creation cries.
kami puji di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami siap berikan yang terbaik untuk Tuhan. Sama-sama nyatakan amin. Amin. Mari jemaat Tuhan yang siap untuk lebih lagi katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Boleh tengok kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Sebab Dia adalah Allah yang beserta kita. Dia yang menolong kita. Dia yang menguatkan kita. Amin. Dia yang memberi kemenangan bagi setiap kita. Mari nyatakan. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah berkilau dengan sukacita. Tuhan Allahmu ada di antaramu Sebagai apa? sebagai Sebagai pahlawan pahlawan. memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah bergilang dengan sukacita. Tuhan Allah. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Mari jemaat GBPRJ. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita Sebab dibaharui. Allah bergirang Allah penuh bergirang sukacita. dengan sukacita. Untuk GBPRJ. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorak Kita Dia bersorak. Amin. Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab firman Tuhan berkata dalam Zefanya 3 ayat 17. Dia Allah yang ada di antara kita. Sebagai pahlawan yang menyertai setiap kita. Amin. Come on GBPRJ. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Kasihnya. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah bergirang dengan sukacita. Nyatakan. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Hanya bagi Tuhan. Sopan haleluya. Berapa banyak yang masih semangat memuji Tuhan? Lambaikan tanganmu. Kasih tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Yes. Terpuji-pujilah namamu Tuhan Yesus. Kami satukan suara dan hati kami menyembah Raja di atas segala raja. Amin. Amin. Haleluya. Mari seirama bertepuk tangan. Nyatakan.
Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Lebih keras lagi suaranya, come on. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Nyatakan Satu hati kami nyatakan, sebab kerajaan-Mu kekal Tuhan. kerajaan-Mu kekal selamanya. GBRJ sorakan bersama Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Sebab Dia ajaib dan penuh keagungan. Amin. ajaib dan penuh keagungan. Katakan satu hati. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Sama sorakan. Engkaulah Raja atas dunia, Dia menghancurkan kutub menghancurkan dan kutub membebaskan jiwa dan kita. Amin. membebaskan jiwa. Kami bersorak, Pada katakanmu bersama. bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan Sekali lagi katakan Engkaulah. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, Katakan tepuk tangan. bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk Engkaulah Raja atas dunia. Sambil bertepuk tangan semuanya. Come on. Kami bersorak. Kami bersorak, Bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya. Lebih keras lagi ya Bapak Ibu. Sekali lagi, come on. Sekali lagi ya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Mari semuanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Katakan. Engkau Tuhan berjaya dan Sekali lagi. Engkaulah Raja atas dunia, Yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bersorak-sorai. Bertepuk tangan untuk Tuhan yang besar. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Dan jadilah kehendakmu di tempat ini, di gereja kami sama seperti di surga. Kau yang bersuka cita bersama sorakan haleluya. Haleluya. Sorakan kemenangan sebab Tuhan Yesus Raja atas dunia. Raja yang memerintah atas bangsa kami Indonesia. Tuhan kami bersyukur dan percaya.
Ketika Engkau ditinggikan dan dimuliakan di tempat ini, hadirat-Mu nyata, pintu-pintu kemenangan terbuka, terbuka pintu-pintu pertobatan, segala jiwa-jiwa yang terbelenggu sudah dibebaskan. Sebab itu kami percaya Bapa, dengan sepakat kami perkatakan pilkada serentak November 27 akan berjalan aman, tertib, damai dan lancar di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab Engkau yang pegang kendali suara-suara rakyat bangsa ini untuk memilih para pemimpin daerah yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, berintegritas, berjiwa nasionalis, toleran, dan yang mampu bertanggung jawab membangun kesejahteraan rakyat di wilayah di mana mereka bertindak Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Bapak, saat ini kami mengangkat tangan juga memberkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden kami, Bapak Prabowo dan Bapak Gibran, serta seluruh jajaran Kabinet Merah Putih yang terpilih. Bapak, kami percaya biarlah mereka dapat bersinergi kerja untuk melaksanakan program kerja pemerintahan yang baru dengan baik, jujur, dan bertanggung jawab, dan yang dengan penuh roh hikmat kebijaksanaan Allah memimpin bangsa ini masuk dalam rancangan-Mu menuju Nusantara maju, Indonesia maju. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami berdoa terus buat Gembala Sidang kami Pak Niko, dan juga Gembala CK7 kami Dr. Yanto. Tuhan, Engkau curahkan senantiasa roh hikmat pewahyuan dan otoritas ilahi Allah dalam pelayanan dan penggembalaan hamba-Mu untuk membawa kesatuan tubuh Kristus, sehingga kasih mula-mula dicurahkan, jiwa-jiwa diselamatkan, dan setiap gereja Tuhan bergerak menyelesaikan amanat agung-Mu. Berkati kehidupan kedua hamba-Mu Tuhan, berkat kesehatan terbaik dan perlindungan Tuhan yang sempurna Kau limpahkan senantiasa atas kedua hamba-Mu dan keluarga besarnya. Bapak, saat ini kami mengangkat kedua tangan kami. Kami sepakat berdoa buat generasi Yeremia. Kami percaya Engkau akan pakai generasi muda ini menjadi pemimpin-pemimpin muda masa depan di bangsa ini, di gereja Tuhan. Dan pemuda-pemuda yang hidup kudus, sungguh-sungguh takut akan Tuhan, cinta mati-mati dan tidak kompromi terhadap dosa. Kami percaya Bapa, di era Pentakosta ketiga ini, gelombang kuasa Roh Kudus sedang dicurahkan atas generasi Yeremia. Revival terjadi. Tuhan pakai setiap generasi Yeremia. Mari anak-anak muda bangkit dan jadilah terang. Jadi saksi Kristus dimanapun Tuhan tempatkan engkau. Sebab kasih karunia Tuhan senantiasa akan dilimpahkan dalam setiap langkahmu. Terima kasih Bapa. Inilah setiap seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Mari sama-sama yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali saudara kasih Tuhan. Kalau setiap kami boleh ada sampai hari ini, semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Dan kami ada di rumah-Mu, satu tujuan kami, tidak lain tidak bukan adalah meninggikan nama Tuhan Yesus. Dan biar hari ini hanya nama Tuhan Yesus yang kami muliakan, tinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu
dirimu. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Allah kita yang mulia. Ini kami umat-umat-Mu Tuhan. Mari bersama nyatakan. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Kami bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. oh yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Sungguh mulia Engkau Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Angkat suaramu bersama. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kami tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari dengan segenap hati dan jiwamu bersama. Kami meninggikan Yesus Tuhan, kebesaran-Mu. Mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Ini kami umat-Mu Tuhan, kami tinggikan diri-Mu. Tinggikan tinggi
Mari kita satukan hati dan kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur kalau pada kesempatan hari ini kami boleh ada di live streaming ini Tuhan. Untuk kami boleh mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Engkau Allah yang senantiasa menguatkan kehidupan kami. Engkau Allah yang senantiasa menegur hidup kami. Engkau Allah yang menghibur kami dikala kami memerlukan pertolongan Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami mau setiap yang mendengar memperoleh kelegaan. Setiap yang mendengar bisa menjadi pelaku firman-Mu. Berbicaralah ya Roh Kudus melalui firman Tuhan ini, supaya apa yang disampaikan melalui firman Tuhan ini dapat memberikan kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk kami boleh menjalankan kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus setiap yang percaya katakan amin. Baik, shalom. Selamat berjumpa kembali saudara-saudara di hari Minggu, dan hari ini kita akan sama-sama beribadah. Saya berharap kita semua dalam keadaan sukacita dan penuh dengan damai sejahtera untuk kita dapat dikuatkan melalui firman Tuhan yang akan kita dengar. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala dan tim penggembalaan yang sudah mengizinkan saya untuk boleh sharing firman Tuhan di program live streaming ini, dan saya yakin dan percaya apa yang saya sampaikan ini Tuhan menyertai kita dan Tuhan membuat perubahan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, saya secara khusus hari ini mau menyampaikan sebuah tema tentang keluarga. Keluarga ini adalah sebuah komunitas terkecil yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Keluarga ini adalah tempat untuk kita bernaung, tempat untuk kita boleh dibentuk oleh Tuhan, dan tempat untuk kita berpulang. Berpulang dalam artian apa? Setelah kita capek beraktivitas di luar sana, kita bisa kembali ke dalam sebuah keluarga. Untuk kita kembali di-refresh, untuk kita boleh dikuatkan, untuk kita boleh dihibur, untuk kita boleh kembali kepada komunitas yang Tuhan anugerahkan di dalam hidup kita. Keluarga ini adalah tempat di mana setiap individu bisa bertumbuh. Efek ketika mereka atau orang-orang ini tidak punya tempat, atau keluarga mereka tidak memberikan sesuatu yang baik, tidak memberikan tempat untuk berlindung, maka yang terjadi apa saudara-saudara? Banyak hal. Perceraian yang menjamur di mana-mana. Kemudian bagaimana anak-anak ini kurang kasih sayang karena mereka nggak menemukan sesuatu yang baik di rumah. Hari-hari ini banyak anak-anak yang fatherless. Karena apa? Mereka nggak menemukan kasih sayang di dalam keluarga mereka. Atau bagaimana banyak orang yang justru kepahitan ketika mereka kembali di dalam keluarga mereka. Di situ mereka bukan saja mengalami hal-hal yang tidak nyaman, tetapi di situ mereka justru dibentuk sebagai monster-monster hari-hari ini. Sehingga kita lihat banyak kejahatan-kejahatan yang disebabkan karena mereka tidak mendapat kasih sayang di dalam keluarga. Untuk itu saya memberi tema sharing khotbah hari ini adalah The Imperfect Family, yang artinya keluarga yang tidak sempurna. Kenapa imperfect, Bu? Saudara-saudara, semua tentunya di antara kita ini ingin sesuatu yang sempurna. Tapi saya mau bertanya, seberapa banyak di antara kita yang merasa bahwa keluarga saya ini sempurna loh, gak ada tandingannya. Hari ini begitu banyak orang-orang yang bergumul saudara-saudara tentang kehidupan keluarganya. Saya ada di komunitas yang couples, yang isinya anak-anak muda yang baru menikah. Dan di sini saya menemukan bagaimana struggle mereka ketika mereka memulai pernikahan mereka sampai mereka baru punya anak, lalu belajar untuk menyesuaikan diri di dalam lingkungan yang baru, kehidupan yang baru. Banyak hal-hal yang membuat mereka ini merasa ternyata menikah itu seperti ini toh beratnya. Nah, ini yang menjadi sebuah tantangan gereja hari-hari ini. Bagaimana kita bisa menjadi berkat di tengah apa yang mereka alami, kita bisa merangkul mereka, kita bisa membawa dampak yang positif, kita bisa menjadi berkat buat setiap keluarga-keluarga baru yang sedang Tuhan bangun ini, saudara-saudara. Karena keutuhan rumah tangga itu diperlukan. Sementara yang terjadi hari-hari ini
adalah keretakan di dalam rumah tangga. Ini nggak terjadi di luar sana, saudara-saudara. Di lingkungan hamba Tuhan pun, di dalam gereja pun, banyak hamba-hamba Tuhan yang keluarganya retak. Nah, di sini kita mau sama-sama melihat sebenarnya konteks seperti apa sebuah keluarga yang Tuhan inginkan. Lalu kemudian kita akan sama-sama ngelihat bagaimana sih cara kita bisa ambil bagian yang benar dalam posisi kita di keluarga. Dan kemudian apa saja yang harus kita usahakan. Nah, di dalam slide ini saudara-saudara saya menuliskan sebuah tulisan bahwa sebuah keluarga Tuhan bentuk untuk saling menyempurnakan. Jadi isinya memang orang-orang yang sama posisinya tidak sempurna. Yang dipersatukan oleh Tuhan untuk belajar saling menyempurnakan diri. Kenapa? Banyak keluarga-keluarga yang tidak sempurna. Saudara-saudara, saya melihat bagaimana kurangnya teladan dari orang tua untuk menjadi panutan terhadap anak-anaknya. Sehingga mereka tidak memiliki gambaran yang utuh tentang bagaimana keluarga yang baik, keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Lalu kemudian ada juga ketika mereka masuk di dalam dunia pernikahan, ternyata kok tidak sesuai dengan ekspektasi yang saya harapkan. Bagaimana ketika saya memiliki peran sebagai seorang suami, istri saya ini tidak sesuai dengan ekspektasi yang saya harapkan. Saya cinta pada awalnya, tetapi ternyata ketika melihat sehari lepas hari bagaimana kelakuan dia, sikap dia, kok saya jadi ilfil. Demikian juga istri. Istri yang tadinya harus tunduk kepada suami, ketika dia masuk di dalam sebuah pernikahan, dia mempunyai tanduk, saudara-saudara. Karena apa yang diharapkannya tidak sesuai dengan apa yang terjadi pada pernikahan mereka. Sehingga saudara-saudara, ini yang membuat banyak keluarga-keluarga ini tidak sempurna. Lalu kemudian ada faktor-faktor lain. Misalnya mertua, orang tua yang selalu ingin ikut campur di dalam rumah tangga anaknya. Lalu kemudian hari-hari ini kita tahu betapa sulitnya perekonomian. Di dalam keluarga ketika besar pasak daripada tiang, ini bisa menyebabkan salah satu pemicu bagaimana keluarga ini bisa menjadi tidak sempurna. Lalu kemudian saudara-saudara, ada juga faktor-faktor ketika Anda tidak bisa mengampuni. Ketika Anda tetap mengeraskan hati sehingga tidak bisa mengasihi istri sebagaimana mestinya. Sehingga Anda tidak bisa tunduk kepada suami karena Anda tidak bisa mengampuni. Nah, ini saudara-saudara yang menjadi beban yang membuat sebuah keluarga tidak bisa sempurna, tidak bisa berkenan di hadapan Tuhan. Nah, hal ini yang membuat saya ingin menyampaikan apa sih sebenarnya ajaran firman Tuhan untuk sebuah keluarga. Karena di dalam Alkitab kalau saudara-saudara lihat mulai dari Adam dan Hawa itu tidak mencerminkan gimana sih sebenarnya keluarga yang perfect itu seperti apa. Karena masing-masing keluarga yang ada di dalam Alkitab pun juga mengalami masalah yang berbeda-beda. Tapi kita mau coba lihat, kita mau coba apa yang Alkitab sampaikan tentang bagaimana harusnya sebuah keluarga. Kita mau baca di dalam Filipi 2, kita akan bahas ayat per ayat. Filipi 2 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Kita mulai dari ayat yang pertama. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Yang pertama saudara-saudara, dasar dari sebuah keluarga yang sempurna adalah bagaimana ketika kita melibatkan Kristus dalam keluarga kita. Karena apa? Kristus yang akan mengarahkan, mendirect kehidupan keluarga kita. Bagaimana Kristus yang memberi nasihat apa yang harus kita lakukan, jalan mana yang harus kita tempuh. Ketika kita mengalami badai problem dalam hidup, Tuhan yang memberikan penghiburan. Ketika kita melibatkan Kristus di dalam rumah tangga kita. Lalu kemudian di situ dikatakan ada persekutuan Roh Kudus. Tugas dari Roh Kudus ini apa saudara-saudara? Roh Kudus itu menegur. Roh Kudus itu melembutkan hati kita. Roh Kudus itu menghibur kita ketika kita ada di dalam pergumulan. Nah ini saudara-saudara yang akan menyebabkan kasih mesra itu bisa terbentuk di
di dalam sebuah keluarga. Yang tadinya mungkin diisi dengan marah-marah, yang tadinya mungkin diisi dengan emosi, dengan pasangan. Lalu bisa timbul yang namanya belas kasihan. Saya mau tanya buat saudara-saudara pasangan suami istri. Apakah Anda hari ini masih bisa memandang pasangan Anda dengan pandangan yang mesra? Seberapa lama Anda mengarungi bahtera rumah tangga? Apa yang Anda rasakan? Apakah tetap ada getar-getar cinta ketika Anda memandang pasangan Anda? Atau ada kegetiran ketika Anda memandang pasangan Anda? Tuhan katakan, ketika kita melibatkan Tuhan di dalam keluarga kita, maka yang nampak adalah belas kasihan dan kasih mesra. Ini saudara-saudara yang harus kita terapkan ketika kita menginginkan keluarga kita berkenan di hadapan Tuhan. Lalu yang kedua, ayat yang kedua saudara-saudara. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Dikatakan resepnya apa? Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Harus ada satu kesatuan di dalam sebuah keluarga. Anda tahu tujuan Tuhan menciptakan keluarga itu untuk apa? Fulfillment, yang artinya apa? Di dalam sebuah keluarga itu kita dipenuhkan saudara-saudara. Di dalam sebuah keluarga itu kita bukan hanya saling menuntut, tetapi kita bisa merasa lengkap ketika kita ada di dalam sebuah keluarga. Di mana kasih kita penuh, kemudian perlindungan kita penuh, apapun yang kita rasakan, itu membuat kita bisa nyaman. Ketika kita setelah masuk di dalam dunia pernikahan, kita merasa hidup kita itu udah lengkap. Sehingga kita bisa berjalan bersama-sama, utuh, sebagai satu kesatuan. Dan tujuan ini saudara-saudara, ketika kita mengalami kepenuhan di dalam keluarga ini, tujuan dari pernikahan ini akan diadopsi oleh keturunan kita. Ketika mereka melihat bagaimana ayah ibunya, ketika mereka melihat orang tuanya benar-benar punya tujuan yang baik, anak ini akan melihat dan dia akan mengadopsi tujuan dari pernikahan itu ke dalam kehidupannya. Sehingga ketika dia mencari seorang pasangan hidup, dia akan mencari seseorang yang bisa membawa kepenuhan di dalam hidupnya. Tidak mencari sembarang orang. Tapi coba perhatikan, kalau Anda lihat hari-hari ini saudara-saudara, apa yang terjadi di anak-anak muda? Mereka takut menikah saudara-saudara. Mereka takut untuk punya anak. Karena apa? Karena kita sebagai orang-orang yang berkeluarga tidak memberikan dampak yang benar, tidak memberikan teladan, sehingga mereka bisa melihat gambaran sebuah keluarga yang indah itu seperti apa. Mereka cuma melihat ketika kita menyampaikan keluhan-keluhan di dalam kehidupan berumah tangga, mereka melihat seperti momok di dalam kehidupannya. Sehingga mereka memandang, wah ternyata menikah itu nggak enak, ternyata menikah itu menyeramkan. Saudara-saudara, ini yang terjadi hari-hari ini. Dan ini menjadi PR kita. Bagaimana kita mewariskan sesuatu yang baik. Bukan hanya dari harta kekayaan. Tetapi bagaimana kita mewariskan hal yang benar ketika kita membangun sebuah keluarga. Untuk anak-anak kita, untuk generasi selanjutnya. Kemudian di ayat yang ketiga dikatakan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain itu lebih utama daripada dirinya sendiri. Saudara-saudara, sebuah keluarga yang sempurna harus saling menghargai satu sama lain. Di dalam keluarga kita nggak hitung-hitungan. Aku sudah mengerjakan banyak hal loh. Kamu apa yang kamu kerjakan? Aku ini capek loh ngurusin keluarga ini. Kamu apa yang kamu kerjakan? Saudara-saudara, di dalam sebuah keluarga kita itu tidak hanya sekedar menuntut, apalagi ingin dipuji. Anda dipersatukan di dalam sebuah keluarga itu atas dasar cinta kan awalnya. Untuk itu, dia adalah orang yang Anda pilih untuk Anda bawa di dalam hidup Anda, dipersatukan dengan Anda. So nikmati itu. Suami adalah bagian terpenting dalam hidup Anda. Istri adalah bagian terbaik yang Tuhan siapkan untuk kita. Sebagai apa? Kekasih seumur hidup saudara-saudara. Bukan sebuah ajang untuk pertikaian. Jadi utamakan pasanganmu. Utamakan suami, istri, atau keluarga yang ada di dalam kehidupanmu ini.
Lalu kita baca di dalam ayat yang keempat, saudara-saudara. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saudara-saudara, untuk bisa memiliki keluarga yang sempurna, jangan egois. Karena apa? Yang terbaik sudah Tuhan berikan melalui pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita. Kenapa saya bilang yang terbaik? Karena Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita. Tuhan hanya sedang memantau bagaimana sikap kita ketika kita mensyukuri orang-orang yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Saudara-saudara, jangan egois, jangan ingin menang sendiri, saudara-saudara. Ini yang paling penting. Karena apa? Hidup kita itu dipantau oleh Tuhan. Kita punya suami, kita punya istri, kita punya anak, kita punya orang tua. Hiduplah dengan prioritas yang benar. Bukan berarti ketika kita sudah punya keluarga inti orang tua kita tinggalkan. Karena orang tua kita juga perlu perhatian. Ketika kita sudah beranjak dewasa, ketika kita sudah membangun rumah tangga. Jangan berpikir, oh saya punya keluarga sendiri yang harus saya urusin. Lalu saya boleh menelantarkan orang tua saya. Lalu saya boleh tidak memberikan perhatian kepada mereka. Salah, saudara-saudara. Tapi tempatkan prioritas. Mana yang penting, mana yang harus didahulukan. Tapi jangan abaikan hal-hal lain yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Yang kelima, saudara-saudara, kita baca ayat yang kelima sampai yang ketujuh. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Saudara-saudara, sebuah keluarga yang sempurna adalah sebuah pribadi-pribadi yang rela mengosongkan dirinya untuk bisa ngeblend bersama, untuk bisa saling melayani. Saudara-saudara, Tuhan Yesus itu dari sorga. Dia punya segalanya di sana. Dan dia meninggalkan sorganya. Dia meninggalkan apa yang dia miliki di sana untuk datang ke dunia, menyelamatkan saya dan saudara menjadi manusia yang seutuhnya. Yesus mengosongkan dirinya dengan tidak membawa atribut-atribut kealahannya untuk menjadi 100% manusia yang seutuhnya, saudara-saudara. Dia rela untuk melakukan itu. Siapa kita ketika kita meninggikan diri di dalam keluarga? Saya ini suami, saya punya peran terpenting. Saya ini istri, saya harus dikasihi. Saya ini anak. Kalau kita sama-sama saling mengedepankan ego kita, kita sama-sama saling membawa sesuatu untuk mendapat sesuatu tanpa mengosongkan diri. Bagaimana kita bisa belajar untuk saling melayani? Karena keluarga adalah tempat dibentuknya sikap saling melayani, saling menghargai, saling mengasihi. Mungkin Anda di luar sana sebagai seorang suami, Anda bos. Tetapi ketika Anda sampai di rumah, Anda itu seorang papa, Anda itu seorang suami, Anda itu seorang anak yang harus bertanggung jawab untuk melindungi dan memberikan perhatian yang penuh pada keluarga Anda. Ini penting untuk kita sadari, saudara-saudara. Siapapun Anda di luar sana, ketika Anda kembali ke dalam keluarga, lakukan peran yang benar. Nah, kita mau lihat, saudara-saudara, dari keluarga Nabi Nuh. Nabi Nuh ini adalah seorang suami yang bisa menjadi teladan yang baik, sehingga melalui dia, melalui apa yang dilakukannya, keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. Nah, awal mula Allah menyebut kisah Nabi Nuh ini kita baca di dalam Kejadian 6 ayat yang ke-9. Dikatakan inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saya garis bawahi, saudara-saudara. Nuh hidup bergaul dengan Allah. Artinya apa? Nuh selalu melibatkan Allah dalam hidupnya. Waktu itu hidupnya Nuh juga gak gampang, saudara-saudara. Dia hidup di tengah kekacauan zaman pada masa itu. Zaman yang rusak, zaman yang penuh dengan kekerasan. Tapi perhatikan,
Nuh tampil beda karena dia bergaul dengan Allah. Bergaul dengan Allah itu bagaimana dia berkomunikasi dengan Tuhan, dia mau diarahkan oleh Tuhan, dia mau menyembah Tuhan dengan benar, sehingga sebagai kepala keluarga, dia bisa mendirect keluarganya untuk bisa mendapatkan keselamatan yang seutuhnya dari Tuhan. Saudara-saudara, keluarga kita itu hendaknya dibangun untuk melindungi kita dari badai kehidupan, saudara-saudara. Nah, ini yang Nuh sedang lakukan, yang sedang Nuh perjuangkan. Di tengah keadaan yang kacau, Nuh bisa menaungi keluarganya. Kenapa Nuh bisa dipilih oleh Tuhan? Karena Tuhan terkesan melihat bagaimana cara Nuh bergaul dengan Tuhan, bagaimana Nuh dengan segenap hati dia mencari Tuhan untuk dia bisa hidup berbeda, untuk dia bisa tetap berada di dalam peran yang benar sebagai seorang pelindung di dalam keluarganya. Sehingga semua keluarganya bisa diselamatkan dari air bah. Bahtera Nuh ini, saudara-saudara, berbicara tentang apa? Bahtera itu adalah tempat untuk kita bernaung. Bagaimana Tuhan menyediakan bahtera ini sebagai tempat untuk apa? Tempat untuk kita berlindung bagi keluarga. Ketika ada badai di dalam kehidupan ini, saudara-saudara, keluarga hendaknya bisa berlindung di dalam bahtera. Bukan justru mereka di dalam bahtera ini, mereka membuat badai di dalam keluarga. Tapi bagaimana keluarga ini harus kokoh, harus solid, saudara-saudara. Ketika mengalami goncangan, badai di dalam kehidupan, yang di dalamnya ini tetap damai. Bukan di dalamnya ini berontak, bukan di dalamnya ini berantem dan membuat badai sendiri. Ini poin penting, saudara-saudara, yang perlu kita ingat di dalam sebuah keluarga. Kita baca di dalam Kejadian 7 ayat yang pertama. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang sejaman ini. Nuh bisa tampil beda. Sehingga Tuhan memilih Nuh dan keluarganya untuk diselamatkan. Kemudian saudara-saudara, di dalam bahtera semuanya sedang direnovasi oleh Tuhan. Direnovasinya seperti apa? Segala memori-memori yang kelam masa lalu itu sedang dihapuskan. Setiap hal-hal yang buruk yang mungkin mereka alami di masa lalu, mungkin suami istri di masa lalunya, keluarganya nggak benar, orang tuanya nggak benar. Anda sedang direnovasi ketika Anda masuk di dalam sebuah bahtera rumah tangga yang baru. Lalu kemudian saudara-saudara, Anda harus meninggalkan, benar-benar meninggalkan tempat di mana Anda dibentuk yang tadinya mungkin Anda bersama dengan orang tua Anda bersama dengan lingkungan Anda, hari itu Tuhan taruh Anda di sebuah tempat yang baru di mana Anda harus meninggalkan apa yang ada di sana. Bukan Anda berpikir, oh ketika aku hidup bersama papa mamaku enak. Oh aku mempunyai ini ketika di masa laluku. Kenapa sekarang aku nggak punya? Saudara-saudara, ketika kita masuk di dalam sebuah bahtera, membangun hidup yang baru, tinggalkan semua yang lama. Karena kita diminta oleh Tuhan untuk mengarungi sebuah hidup yang baru. Sehingga apa yang terjadi di dalam kehidupan kita tidak mempengaruhi dari apa yang baru. Karena banyak di antara keluarga-keluarga ini yang tidak berhasil di dalam menjalankan bahtera rumah tangganya karena apa? Karena mereka membawa background masing-masing dari keluarga masing-masing, dibawa masuk ke dalam bahtera yang baru. Semua harus direnovasi katanya. Ada yang harus dibongkar. Apa yang harus dibongkar? Ada sesuatu yang harus ditambahkan ketika Anda membangun rumah tangga. Tetapi ada juga sesuatu yang harus dikurangi. Supaya apa? Supaya pas, saudara-saudara. Supaya sebagai hubungan suami istri itu Anda bisa balance. Dan di situ kapal Anda bisa mengarungi badai di dalam kehidupan rumah tangga kita. Kita baca di ayat yang selanjutnya adalah Kejadian 7 ayat yang keempat. Firman Tuhan mengatakan, sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari, 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Saudara-saudara bayangkan, waktunya itu adalah 40 hari, 40 malam. Dan sebuah badai itu bukan keadaan yang tenang, saudara-saudara. Bukan suatu yang mudah untuk kita lewati. Bersama binatang-binatang pula.
Nggak cuman keluarganya Nuh aja ya. Tentunya di dalam bahtera ini, mereka harus bisa sama-sama saling mengerti, saling memahami, saling melayani, saling menghargai. Mereka di situ nggak boleh meninggikan diri atau membenarkan diri satu sama lain. Lalu kemudian mereka juga tidak boleh egois karena mereka di sana sedang berbagi. Di dalam bahtera itu mereka sedang dibentuk sama Tuhan. Lalu saudara-saudara, bagaimana mereka bisa menyesuaikan? Tadinya mereka hidup di alam bebas. Lalu kemudian para binatang ini, keluarganya Nuh, masuk di dalam sebuah tempat yang baru. Dan mereka harus meninggalkan apa yang dulu mereka miliki. Tentunya nggak mudah saudara-saudara. Mereka pasti masih ingat rasa enaknya makan daging. Tapi hari itu mereka nggak bisa makan daging. Mereka makan apa yang ada dalam kehidupan mereka hari itu. Ini yang harus kita lakukan saudara-saudara. Ketika kita masuk di dalam bahtera, tinggalkan setiap hal yang menghalangi kehidupan kita bersama. Seberapa lama Tuhan taruh Anda dalam bahtera rumah tangga Anda? Lakukan bagianmu, jangan hanya menuntut. Tetapi bagaimana Anda bisa saling menerima, saling menghargai, mengurangi apa yang terlalu lebih, dan melebihkan apa yang terlalu kurang dalam kehidupan Anda, sehingga keluarga Anda bisa balance. Kemudian saudara-saudara, saya ingin membawa sebuah cara, apa yang harus kita lakukan untuk membuat sebuah keluarga itu utuh. Yang pertama saudara-saudara, stop complaining. Mengapa ya saya harus ada di dalam keluarga ini? Kenapa saya ada di tengah-tengah keluarga ini? Dan selalu membandingkan dengan orang lain. Sadarilah saudara-saudara, dalam keluarga ini, seperti apapun, Anda sedang dibentuk sama Tuhan. Pasangan yang terbaik itu Tuhan berikan untuk sama-sama mengikis kita, memproses kita. Kita dibentuk untuk saling menyempurnakan. Dari hal yang tidak sempurna, kita dibuat sempurna di dalam keluarga kita. Waktu kita menilai, pasangan saya itu banyak kekurangannya Bu. Kalau kamu tilik dalam hatimu dan hidupmu, kamu juga banyak kekurangannya juga. Jadi jangan hanya melihat orang lain saudara-saudara, tapi berusaha terima kekurangan orang lain dan sadarilah bahwa di dalam hidup kita itu kita juga punya kekurangan yang menuntut orang lain untuk memahami kita. Jadi jangan hanya sekedar menuntut orang lain untuk berubah, tapi ubahlah pemikiranmu, ubahlah sikapmu, sehingga ketika orang lain melihat perubahan di dalam dirimu, dia diberkati dan dia ikut merasakan bagaimana pasanganku diubahkan. Dengan berjalannya waktu dia akan bisa berubah dan tunggu sampai waktunya Tuhan. Ada sebuah kesaksian saudara-saudara, bagaimana ketika sepasang suami istri, mereka masuk di dalam kehidupan rumah tangga. Dan rumah tangganya ini benar-benar kacau balau saudara-saudara. Istrinya yang begitu keras, suaminya yang bukan dari keluarga yang harmonis, bertemu di dalam satu rumah tangga, lalu kemudian keluarga besarnya ikut-ikutan di dalam keluarga mereka. Hasilnya apa? Mereka berdua sama-sama stres saudara-saudara. Mereka punya 3 anak, tetapi anaknya ini tidak bisa merasakan sebuah kehangatan di dalam keluarganya. Karena anaknya ini juga gak bisa melihat contoh yang baik dari kedua orang tuanya. Akhirnya mereka dititipkan kepada kakek neneknya. Dan tetap saudara-saudara, 2 orang ini sebagai pasangan suami istri, mereka hidup hanya berdua, tapi terus berantem. Terus setiap hari itu ada aja yang mereka perdebatkan. Dan ini membuat keadaan mereka tidak nyaman. Sampai suatu ketika suaminya memutuskan untuk dia kembali kepada jalannya Tuhan. Dia tahu bahwa istri yang Tuhan berikan ini adalah yang terbaik dengan segala kekurangan yang istrinya miliki. Kalau mereka berantem itu saudara-saudara sampai lempar-lemparan piring, sampai saling melukai. Lalu suaminya ini berusaha untuk bisa menjadi pelindung buat istrinya. Dia tidak membalas ketika istrinya melakukan KDRT kepada dia. Dengan berjalannya waktu saudara-saudara, bukan waktu yang singkat, tapi sekitar 20 tahun. Akhirnya istrinya ini bertobat. Karena apa? Karena secara kontinu dia melihat perubahan sang suami.
Bagaimana suaminya itu selalu sabar, bagaimana suaminya itu selalu mendukung dia, bagaimana suaminya ini dengan sabar dia menasehati istrinya, dan suaminya itu selalu membackup kehidupan istrinya. Kesulitan apapun suaminya pasti hadir di dalam kehidupan istrinya. Saudara-saudara, 20 tahun mereka berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya. Sampai akhirnya istrinya bertobat. Waktu yang cukup panjang. Saya katakan ini waktunya Tuhan. Lalu di dalam 1 tahun kemudian mereka mulai menikmati indahnya kehidupan rumah tangga. Ketika anak-anak mereka itu sudah berusia 23 tahun. Anak-anak mereka sudah dewasa. Anak-anak mereka sekolah di luar negeri. 1 tahun berjalan, istrinya bisa mulai dating bersama dengan suaminya. Suaminya bisa menikmati kelembutan seorang istri. Sampai akhirnya suaminya dipanggil pulang. Mereka cuma punya waktu 1 tahun untuk menikmati kebersamaan. Sang istri sangat menyesal. Kenapa dia melewatkan 20 tahun itu hanya untuk fighting dengan suaminya. Sementara dia melihat 1 tahun sebelum suaminya dipanggil pulang, dia merasakan bagaimana indahnya ketika bahtera rumah tangga itu dijalani dengan sama-sama saling mengerti, sama-sama saling mengasihi. Dan kemesraan itu barusan dia rasakan ketika 1 tahun terakhir hidup bersama suaminya. Cara Tuhan membentuk orang itu berbeda-beda, saudara-saudara. Waktu Tuhan untuk memulihkan keadaan orang itu juga berbeda-beda. Tuhan secara personal datang kepada Anda. Tuhan secara personal mereparasi orang demi orang sesuai dengan kerusakan yang ada di dalam kehidupannya. Tapi yang paling penting, saudara-saudara, kita harus mau mengalami pembentukan Tuhan sebelum waktunya terlewat. Lalu yang kedua, saudara-saudara, apa yang bisa kita lakukan untuk tetap membuat keluarga kita utuh? Yang kedua adalah fokus dalam mengendalikan hidupmu. Yang punya kuasa itu adalah diri kita, bukan yang di luar sana, saudara-saudara. Ketika kita sudah merasa, aku sudah melakukan yang benar, tapi mengapa aku tetap berada di dalam situasi ini? Aku masih berada di dalam situasi yang gak enak. Saudara-saudara perhatikan, rancangan hidup kita itu bukan kita yang menentukan. Tetapi ketika Anda percaya kepada Tuhan, rancangan hidup kita, Tuhan yang menentukan. Dan semuanya baik, saudara-saudara. Kita gak bisa mengendalikan apa yang di luar sana. Tetapi kita bisa fokus mengendalikan apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang ada di dalam hati kita. Dan lakukan itu dengan setia. Bukan dari apa yang tidak baik yang kita alami, tetapi bagaimana kita tidak menuntut orang lain menjadi seperti kita. Kita nggak bisa menuntut pasangan kita atau anak-anak kita menjadi seperti kita. Karena Tuhan menciptakan setiap manusia itu unik. Ketika Anda menyuruh orang lain untuk bisa menjadi seperti Anda akan kecewa, saudara-saudara. Karena apa? Orang lain diciptakan dengan porsinya sendiri. Dan jangan pernah di dalam menuntut itu, Anda mengatakan seperti ini, aku akan baik kepada kamu, aku akan sayang kepada kamu, ketika kamu juga memperlakukan aku dengan hal yang sama. Ketika kamu baik kepada aku akan baik kepada kamu. Lalu ketika kamu tidak melakukan yang baik kepada aku akan lebih jahat dari apa yang kamu lakukan. Saudara-saudara, keluarga itu bukan ajang untuk Anda membanding-bandingkan, bukan ajang untuk Anda berkompetisi. Kita belajar dari kehidupan Yesus, saudara-saudara, yang ketiga. Sebelum dia keluar melayani orang lain, dia melayani keluarganya sendiri. Saudara-saudara, ketika kita berada di dalam sebuah keluarga yang rapuh, dapatkah kita menjadi pelayan Tuhan yang baik? Ketika kita berada di dalam posisi hati yang gak benar, intimidasi iblis itu selalu ada loh di dalam kehidupan kita. Layakkah engkau melayani ketika istrimu di rumah tidak kau perlakukan dengan baik? Layakkah engkau melayani ketika engkau tidak tunduk kepada suamimu? Layakkah engkau melayani ketika Anda tidak bisa menjadi teladan yang baik buat anak-anakmu? Layakkah engkau melayani ketika engkau menelantarkan orang tuamu? Saudara-saudara, 30 tahun sebelum Yesus melakukan pelayanannya, Yesus melayani keluarganya. Dan mujizat pertama yang Yesus lakukan ketika ibunya bilang, lakukan tugasmu. Maka dia melakukan pertama kali mujizat di perkawinan di Kana.
Saudara-saudara, saya tutup dengan background dari keluarga saya. Jadi saya dengan suami ini sama-sama berasal dari keluarga yang broken home. Kami nggak mendapat kasih sayang yang sempurna dari keluarga, tapi kami berusaha untuk meninggalkan segala sesuatu dari background kami untuk masuk ke dalam bahtera yang baru. Kepribadian saya dengan suami juga berbeda 180 derajat. Kalau saya ini orangnya dominan, saya orangnya rame, saudara-saudara, suka bercanda. Tapi kalau suami saya orangnya pendiam, kalem, suka mengalah. Anak kami mewarisi sifat papanya. Dia adalah anak yang lembut, anak yang suka mengalah. Kami menikah sudah 21 tahun dan pernikahan kami, puji Tuhan, sangat harmonis, saudara-saudara. Sampai hari ini saya dan suami itu kami masih bisa saling bercanda, saling menatap mesra. Itu masih kami lakukan di tengah badai kehidupan yang kami alami. Jadi bukan semuanya baik kehidupan kami maka kami bisa sama-sama saling melakukan itu, saudara-saudara. Tapi kami juga mengalami badai di dalam keluarga kami. Tapi kami unity. Kami memutuskan untuk menjalankan bersama dengan membawa Tuhan, melibatkan Tuhan di dalam rumah tangga kami. Dari awal tujuan kami menikah itu cuma satu, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan itu kami bawa sampai 21 tahun pernikahan ini. Kami senantiasa ingin selalu mempermuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kami. Apa yang harus kami lakukan ketika kami masuk di dalam sebuah bahtera yang baru ini? Kami sama-sama meninggalkan ikatan-ikatan, kepahitan-kepahitan di masa lalu kami. Enggak kami bawa, saudara-saudara. Apa yang dilakukan oleh orang tua kami sepakat untuk mengampuni. Dan melalui keluarga kecil kami ini, kami menunjukkan sebenarnya apa sih yang Tuhan mau dalam kehidupan rumah tangga. Sekalipun kami nggak mendapat contoh yang baik. Kami nggak menyalahkan orang-orang yang ada di sekitar kami. Tapi kami usahakan sikap kami, pemikiran kami. Di awal pernikahan, saudara-saudara, kami mengalami masalah perekonomian. Di mana penghasilan saya lebih besar daripada suami. Tapi Tuhan putar balik itu semua, saudara-saudara. Dan saya diminta untuk tunduk sama suami. Saya diminta untuk meninggalkan pekerjaan itu. Dan saya lakukan. Walaupun itu impian saya lakukan demi membangun bahtera yang baru. Bahtera di mana yang memimpin itu hanya satu orang. Yang pegang kunci, kendali di dalam keluarga hanya seorang suami. Yang memimpin supaya kapal ini nggak oleng. Kalau mungkin saya ikut-ikutan, kapal ini mungkin akan kehilangan arah, saudara-saudara. Dampaknya apa? Anak kami melihat contoh yang benar di dalam kehidupan keluarga yang baik. Anak kami melihat bagaimana cara mencari pasangan hidup. Anak kami belajar untuk membentuk sebuah keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan sampai hari ini pun kami ditaruh Tuhan di dalam komunitas-komunitas, terutama keluarga-keluarga yang bermasalah. Di situ kami juga men-sharingkan, menyaksikan bagaimana kita harus hidup di dalam rumah tangga. Bagaimana kita harus mengarungi sebuah bahtera yang Tuhan sudah percayakan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, di tengah lautan yang semakin ganas, bangun bahtera-bahtera yang kokoh supaya tidak hancur di tengah hantaman ombak, badai yang hari-hari ini menerpa. Dan untuk menikmati perjalanan hidup ini, saudara-saudara, yang di dalam ini semuanya harus sama-sama memiliki unity, harus sama-sama berusaha untuk membuat keluarga Anda berkenan di hadapan Tuhan. Saya tutup dengan sebuah quote, tidak ada keluarga yang sempurna apabila masing-masing anggotanya tidak mau menyempurnakan diri. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Mungkin hari ini Tuhan posisi kami sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, ataupun sebagai anak. Kami minta Tuhan hikmat yang daripadamu Tuhan. Melalui apapun yang Engkau sampaikan dan kami dengar hari ini. Apa yang perlu untuk kami perbaiki. Mari Tuhan, Roh Kudus Engkau beracara. Tuntun kami untuk kami bisa melewati proses demi proses di dalam kehidupan kami. Dan bawa kami untuk menyadari betapa kuasa dan kasih Tuhan itu ada di dalam hidup kami. Kami mau Tuhan untuk dibentuk, kami mau untuk diarahkan, kami mau untuk diberkati.
Tuhan, biar keluarga kami ya Tuhan bisa menjadi keluarga yang berkenan di hadapan-Mu, bukan karena apa yang terjadi di luar sana, tetapi apa yang menjadi sikap hati kami, apa yang menjadi respon kami. Kiranya Tuhan melihat segala perubahan-perubahan itu dalam kehidupan kami. Berkaryalah ya Roh Kudus, ini kami umat-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus setiap yang percaya katakan amin. Terima kasih saudara-saudara sudah mengikuti ibadah hari ini dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jamaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Evangelis Selviawati MTH yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati ibu dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya V live streaming hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 pukul 7, 9, 11.30, 14, dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh PDP Hartono SE. Ibadah tayang ulang atau rerun yang dilakukan secara onsite untuk ibadah Mandarin Service dan 2PM yang Professional in Couple Service, serta ibadah online Welcome Baby Day dapat diikuti melalui YouTube channel GBI PRJ CK7. Ibadah Minggu tanggal 1 Desember 2024 diadakan di GBI PRJ pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Stefanus Jordan SAMTH. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Henry Salak Parang. GBI Interkon pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDPR Adi Chandra. Pukul 11 dan 16 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SSPD. Pukul 18 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Evangelis Indri Pardede. GBI Lam Sutramal pukul 7, 9, dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. Pukul 13, 15, dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Stefan J. Saputra SMTH. GBI PRJ Pluit pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Roy Ramontoni JMSC. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Stefanus Jordan SMTH. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta M. Riki Sawanto. GBHCR pukul 8 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Stefan J. Saputra SMTH. Pukul 10 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Indah Nurato Tarigan BE. GBI St. Moritz pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Dr. Yanto Simko Putra MD PhD. Pukul 13 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Indri Pardede. Pukul 15 dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Harton SE. Ibadah Raya onsite di atas disertai dengan ibadah pemuda dan anak secara onsite. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur dan lain-lain dapat dilakukan melalui banking, mobile banking, ATM, maupun online di website rekening persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin dengan nomor akun 206 333 8222 atas nama GBI PRJ. Unit pelayanan jemaat akan mengadakan pembaptisan air secara onsite pada hari Sabtu 14 Desember 2024 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin dibaptis, harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 24 November sampai dengan 9 Desember 2024 secara online via www.gbprj.org atau di counter sekretariat ibadah onsite masing-masing cabang. Sesuai arahan dari Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotor Harjo, diberitahukan bahwa akan diadakan doa puasa di akhir tahun 2024 dan persiapan memasuki tahun 2025. Dalam doa puasa bersama pada tanggal 30 November sampai dengan 9 Desember 2024, 10 hari dengan pokok doa sebagai berikut. Indonesia, perekonomian global, perdamaian dunia, kebangkitan generasi Yeremia, persiapan memasuki tahun 2025, pencurahan Roh Kudus di era Pentakosta ketiga, fokus penyelesaian amanat agung tahun 2033. Jenis puasa ditentukan oleh masing-masing pribadi dan lebih banyak masuk menara doa. Doa puasa tersebut wajib diikuti seluruh pengerja dan aktivis, serta jemaat dihimbau. Sehubungan dengan pilkada serentak pada hari Rabu 27 November 2024, maka diinformasikan sebagai berikut. Kantor OTP CK7, Doa Fajar dan Bible Study diliburkan pada hari tersebut, dan aktif kembali pada hari Kamis 28 November 2024. Menara doa 24 jam tetap aktif seperti biasa. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBI PRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBI PRJ baik di Instagram, TikTok, Facebook maupun Twitter. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati.
terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom, kita tahu bahwa tahun 2024 disebut sebagai tahun politik, bukan hanya untuk Indonesia, tapi juga dunia. Menurut majalah Time, 64 negara termasuk Uni Eropa mengadakan pemilu yang melibatkan hampir 49% populasi dunia. Pemilu ini mencangkup pemilihan pejabat eksekutif seperti presiden, gubernur, serta pejabat legislatif seperti anggota DPR dan Senat. Di penghujung 2024, Indonesia juga akan mengadakan pilkada serentak. Dalam konteks ini, insan Pentakosta sering bertanya, perlukah kita peduli dengan politik? Jawaban singkatnya, ya. Umat Kristen sepatutnya peduli. Umat Kristen di Indonesia telah terlibat dalam politik sejak awal berdirinya negara, termasuk dalam penyusunan UUD 1945. Keterlibatan ini bisa bersifat pasif seperti membayar pajak dan menaati hukum, atau aktif seperti memilih dalam pemilu atau mencalonkan diri untuk jabatan publik. Dalam Kejadian 41 ayat 38 sampai 41 dan Yeremia 29, kita melihat pentingnya keterlibatan umat Tuhan dalam politik. Kisah Yusuf yang diangkat sebagai penguasa di Mesir mengajarkan beberapa prinsip penting. Yang pertama, orang percaya bisa membuat perbedaan positif dalam pemerintahan. Yang kedua, karakter saleh tetap penting meski ada tantangan. Yang ketiga, kebijaksanaan dari Tuhan akan terlihat oleh orang lain. Dan yang keempat, Tuhan memberi hikmat dalam strategi pemerintahan dan ekonomi. Anggapan bahwa politik itu kotor justru menjadi alasan bagi umat Kristen untuk masuk dan menggarami dunia tersebut dengan nilai-nilai kebenaran seperti terang dunia. Contoh lain bisa dilihat dari Daniel dan teman-temannya yang memimpin di kerajaan Babel dengan integritas dan hikmat Tuhan. Tuhan juga mengajarkan pentingnya doa bagi negeri kita. Doa ini adalah bentuk kepedulian yang pasif tapi berdampak aktif pada kesejahteraan negara. Mark J. Cartledge dalam bukunya The Holy Spirit and the Public Life mengatakan, Roh Kudus menjadi penting dalam menjalankan peran kita di masyarakat dan dalam menghadapi politik. Sebagai warga negara, keterlibatan dalam politik adalah hak dan tanggung jawab kita. Gereja tidak terlibat dalam politik praktis, tetapi mengajarkan jemaatnya untuk berpartisipasi sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Lalu, bagaimana dengan keterlibatan umat Kristen dalam pemilu, termasuk pilkada di Indonesia? Memilih pemimpin bukan hanya soal kapasitas, tetapi juga karakter, kredibilitas, dan integritas. Baik dalam perjanjian lama maupun baru, pemimpin yang dipilih haruslah yang takut akan Tuhan dan memiliki kehidupan yang tidak menjadi sandungan. Pemimpin yang benar akan membuat negara berjalan dengan baik. Negara yang baik dihasilkan dari keputusan yang benar yang dibuat oleh pemimpin yang bekerja sesuai dengan prinsip Alkitabiah. Paulus mengingatkan kita bahwa pemerintahan adalah alat Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Jadi, sebagai warga Kristen di Indonesia, yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, peduli pada politik dan pemerintahan bangsa. Yang kedua, menjaga hubungan baik dengan Tuhan agar Roh Kudus memberi hikmat dalam menentukan pilihan. Yang ketiga, memilih dengan bijak, mempelajari calon pemimpin dan partai pengusung mereka. Dan yang keempat, menggunakan hak pilih dengan penuh tanggung jawab, tidak bersikap masa bodoh atau golput. Saudara, mari kita tunjukkan cinta dan tanggung jawab kita sebagai warga negara dengan percaya bahwa Tuhan akan membawa kebaikan dan keadilan bagi Indonesia melalui pemimpin-pemimpin yang terpilih.
Sebagai insan Pentakosta, kita diharapkan menjadi contoh dalam mencintai bangsa, karena hal itu mencerminkan kasih kita kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Dr. J. Lemena, umat Kristen harus menjadi teladan dalam kecintaan dan tanggung jawab pada tanah air, sebagai cerminan kecintaannya kepada Tuhan. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.